Jadi guys, aku nih mau ketemu temen. Berapa hari yang lalu dia telepon, Mas aku mau ke Valencia, ketemuan yuk. Kebetulan setiap kali dia ke Valencia bawa anak-anaknya, kita belanja atau main, kita selalu ketemuan, ngobrol-ngobrol aja. Terus aku jadi punya kepikiran nih, punya ide untuk nambahin playlistku. So, aku tuh demen sharing pengalaman ya. Terutama aku tuh paling demen ngedengerin temen cerita, ngambil maknanya, entah itu pengalaman hidup mereka atau yang pasti pengalaman hidup mereka selama tinggal di Spanyol. Ya gitulah, kita lihat aja nanti gimana. Nah, ini aku lagi biasa skincarean. Pakai serum vitamin C. Nah, ini kalau kamu mau tahu caranya pakai moisturizer, jangan diuel-uel di muka. Habis kasih moisturizernya di tangan, pakein oil sedikit. Ini aku pakai vitamin C oil. Terus kemudian di tap aja, tapi di tapnya di press ke muka berapa menit, semenit, it's okay. Dan voila. Nah, penting sekali guys, pakai deodoran. Ini deodoranku, aku bawa atau beli dari New York. Jadi aku udah stok, I don't know, 10 biji mungkin, karena di sini belum ada yang jual ya, merek tertentu. Jadi baunya itu agak-agak sandalwood, musky gitu, very sexy. Aku suka banget nih kemeja. Waktu itu sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu ya, aku pulang ke Indonesia dan jalan-jalan ke Sarinah Tamrin, ngelihat kemeja ini kok lucu, ternyata punyanya Citra Subiakto. I don't know, aku suka bahannya adem, terus printnya juga lucu. Aku nggak bisa ninggalin my essential jewelry. Oke guys, lihat ini gimana di luar panasnya. Dibilangnya sih 34 ya, tapi nggak tahu nih, nggak terlalu panas dan ada angin. Mataharinya terik banget guys. Aku lupa lagi pakai sunscreen. Oh my god. But let's see. Sebenarnya nggak humid ya, jadi nggak keringetan. Cuman kalau misalnya kelamaan di luar karena mataharinya terik sekali, jadi ya keringetan juga sih. Nah ini aku tiap kali mau ke pusat kota itu selalu ngelewatin jembatan ini dan tower itu, which is the name of this bridge is Serrano Bridge atau jembatan Serrano, dan tower itu namanya, yes of course, it's a Serrano Tower. Bagus ya. Ini aku lagi di Plaza de la Arena. Kebetulan awal Juli kemarin ya, udah mulai dipasang payung-payungnya. Jadi orang kalau jalan sini nggak kepanasan. Karena lagi summer begini, panas sekali.
Di bagian ini nih dikasih apa tuh namanya? Semacam moist. Nih. Nah, itu tuh, moist. Jadi orang nggak kepanasan. Setiap berapa menit sekali on and off again. Orang pada duduk di sini jadi ngadem. Nah, aku harus melewati jalan ini yang penuh banget dengan turis. Nah, aku janjiannya di sini guys, di train station. Uh, bilangnya sih di depan carousel itu ya. Aku nunggu bentar di sini, depannya carousel itu. Ternyata aku barusan di WA, temenku udah di dalam di tempat donat ini. So let's see. Thank you loh untuk udah supaya bisa datang for my invitation. Sama-sama, sama-sama. It's a pleasure. Apa kabar? Baik, baik, Baik ya? baik, baik. Hari ini cukup padat jadwalnya, tapi oke. Aku ngambil kesempatan kamu datang ke Valencia karena aku tahu kamu tinggalnya di mana tinggalnya? Aku tinggal di Ontingen. Itu kota kecil, tempat di kaki gunung tepatnya gitu. Oh, ya? Itu sekitar 1 jaman lah dari Valencia kotanya. Kurang lebih 90 km dari Valencia. 1 jam itu ngedrive apa naik kereta? Nah, driving sendiri. Kalau naik kereta biasanya lebih lama, mungkin 1,5 jaman. Karena kan dia berhenti-berhenti. Iya, iya, iya. Udah berapa lama tinggal di sana, Nat? 19 tahun. Tahun ini Agustus, September itu 19 tahun aku udah tinggal di sana. Lama juga ya? Banget kelamaan. Oke, so aku tahu dulu kamu tinggal di Jakarta waktu di Indonesia ya, and then you married, you moved to Spain. Itu langsung di kota itu atau sebelumnya di kota mana? Enggak, aku langsung tinggal di Ontingen karena suamiku asli orang sana, raised and born there, jadi aku langsung tinggal di sana. Wow, that's amazing. So, pasti culture shock dong. Banget. Kamu kan dulunya tinggal di kota besar, Di itu di kota Jakarta, besar, terus kemudian semuanya ada 24 jam, Exactly. terus pindah ke kota kecil yang secara kurang lebih 40.000 penduduk. Banget, maksudnya beda banget, orang-orangnya juga beda, terus less traffic, udaranya juga beda, terus ya sempat nggak betah juga sih gitu. Karena kan dari ke kota besar ke kota kecil, dan kalau di sini kan kota kecil tuh beneran kota kecil gitu, jadi beda banget. butuh berapa lama you adjust yourself di situasi seperti itu gitu? Cukup lama sih ya, soalnya Itu kan culture shock ya. culture shock, terus juga lingkungannya kan juga sangat beda gitu. Aku butuh mungkin kurang lebih 2 atau 3 tahun atau mungkin sampai 5 tahun sebenarnya sih. Dulu tuh sangat nggak betah gitu loh tinggal di Ontingen, tapi semenjak punya anak aku ngerasa kayaknya tinggal di kota kecil itu it was a gift, karena lingkungannya lebih bagus dibandingin Jakarta contohnya. Nggak toxic ya. Betul. Nggak ada, maksudnya polusi ada, Right. udara, tapi kita Socially nggak toxic lah ya. socially. Karena aku cuma satu-satunya orang Indonesia di sana, jadi jadi ya begitu deh, mau nggak mau harus kerja sama orang Spanyol juga. Iya. Butuh berapa lama atau belajar bahasa Spanyol itu berapa lama? Belajarnya tuh aku
sebelum datang ke Spanyol, aku ikutan kursus 3 bulan atau 6 bulan gitu di Aula Cervantes di Jakarta. Tapi terus bener-bener belajarnya banget tuh di sini karena kan praktis setiap hari sama mertua, sama suami, sama teman-teman juga gitu kan. Jadi kurang lebih 1 tahunan lah, 1 tahunan setengah aku mulai lancar, tapi ya tetap aja sih sampai sekarang masih banyak belajar juga gitu karena kan it's not my native language, Right. jadi setiap saat harus belajar. Terus kamu ngajarin anak-anak bahasa Indonesia nggak? Sama aku punya Yeah. aku punya 3 anak, 3 putri. Yang kembar itu umur 13 tahun dan yang kecil umur 9 tahun. Sama yang besar sama si twin, aku ngajarin mereka bahasa Indonesia. Well, actually sekarang Amaya mulai tertarik lagi untuk belajar bahasa Indonesia. Yang gede? Yang gede. Cuman Nadia sangat disayangkan. Mama. Dia nggak ngerti bahasa Indonesia juga. Well, at least yang anak-anak yang gede itu mereka ngerti That's sih. okay karena mereka kan masih kecil ya. Apa namanya, lambat laun mereka akan tertarik. Iya. Kalau pulang ke Indonesia suka dibawa nggak anak-anak? Terakhir kita pulang itu 6 tahun yang lalu, kita pergi bareng-bareng gitu. Kalau misalnya kita bisa, ya kita berangkat, kita pulang bareng. Ya. Tapi kadang kan situasi juga tidak memungkinkan, jadi ya if we have any chance, then kita pasti bareng sama mereka. Jadi udah 19 tahun di Spanyol, terus kemudian di kota kecil ya tadi ya? Di kota bilangnya kecil. Ya. Berarti udah betah dong ya? Sekarang betah banget. Terakhir aku pulang ke Jakarta tuh malah kangen banget gitu loh, karena di Jakarta kan sangat hektik ya, terus traffic pun juga wow, Polusi. terus apa ya, tranquility, ketenangan hidup tuh beda banget gitu loh. Dan aku udah terbiasa banget dengan kehidupan yang tenang gitu kan ya. Kalau mau jalan kita ke gunung atau mau kalau di Jakarta itu kan susah. Betul. Traffic ya, terus ya polusi, traffic atau segala macam seperti itu. But anyway, aku nggak mau hold you too long karena kamu juga mesti jalan ya, mesti pulang juga ya. Sekarang gini, aku mau nanya nih, pesan atau nasihat apa dari orang tua kamu, ibu atau bapak yang sampai sekarang nih tertanam di kepala kamu atau ya? Aku ingat mama itu dari kecil selalu bilang kemanapun kita pergi kita harus bisa beradaptasi. It's not easy gitu, tapi somehow I think I have the capability of adjustment. Aku bisa adjust sama diri aku sendiri, maksudnya sama situasi, sama lingkungan yang sekarang, sama keluarga suami. Itu kalau aku rasa mungkin karena dari kecil kita dibiasakan untuk beradaptasi. Maksudnya kalau dulu nih waktu masih kecil nginep di rumah tante gitu kan, mama selalu bilang, ya kan di sini beda gitu kan, rumah di sini punya peraturan beda, kamu harus bisa ngikutin dengan peraturan yang di rumah orang lain atau pergi ke rumahnya siapa gitu. Jadi itu kalau sampai sekarang tuh kayaknya tertanam banget untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitar kita. Pesan dari ibu ya tadi ya? Apa akan kamu sampaikan ke anak-anak kamu? Pastinya karena kita kan nggak ada yang tahu ya, anak-anak mereka sekarang tinggal di Ontinyent gitu kan, di Spanyol. Bisa siapa tahu gitu kan, in the future ke depannya mereka bakalan tinggal di negara lain, contohnya gitu kan, merantau keluar Spanyol atau mungkin dapat kerjaan atau mungkin sekolah di negara lain. Mereka pasti akan butuh proses beradaptasi dengan lingkungannya mereka yang baru. Jadi pastinya aku sangat menanamkan itu juga ke anak-anak. That's good. That's a good message. That's a good advice ya. Banget. Oke, I guess itu aja dulu sih ya. Oke. Aku nggak mau
dengan kamu atau lama-lama that's karena okay. duduk sama anak juga. Iya. Thank you so much Natalie. Oke. Sampai ketemu lagi. Ya, Jangan lupa kalau ke Valencia kabar-kabari ya. Pastinya aku kabarin. Kita ngopi-ngopi lagi. Sip. Thank you guys for watching my YouTube channel Tambah Fifty. See you in my next video. Ciao. Guys, tadi tempatnya ramai banget. In the future, I'll find some place more quiet. Oke, mudah-mudahan kalian enjoy dengan small chatku tadi bersama temanku Natalie. So, sekarang aku mau nyari bubble tea. Dan jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Thank you guys. Ciao.